Wilayah hukum Polres Bengkulu Utara memiliki luas 4.424,60 km persegi yang terdiri dari 19 kecamatan, 5 kelurahan, dan 215 desa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 291.710 jiwa. Batas wilayah hukum Polres Bengkulu Utara di sebelah utara dengan Kabupaten Mukomuko, di sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, di sebelah timur dengan Kabupaten Lebong, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Saat ini Polres Bengkulu Utara didukung kekuatan personil sebanyak 489 personil yang terdiri dari 5 personil perwira menengah, 51 personil perwira pertama, 431 personil bintara, dan 2 personil PNS. Dari jumlah tersebut, Polres Bengkulu Utara masih kekurangan 475 personil dari jumlah DSP personil Polres Bengkulu Utara. Sedangkan untuk sarana prasarana dalam mendukung giat operasional, Polres Bengkulu Utara memiliki 1 unit rantis AWC, 1 unit truk angkut anggota, 2 unit bus SIM keliling, 2 unit truk box, 1 unit ambulans, 1 unit mobil penyuluhan, 1 unit mobil tahanan, 57 unit mobil R4, serta 186 unit kendaraan R2. Dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas Polri, serta memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, Polres Bengkulu Utara didukung dengan sebanyak 10 polsek, di antaranya Polsek Padang Jaya yang membawahi 1 kecamatan, Polsek Giri Mulya yang membawahi 1 kecamatan, Polsek Ketahun yang membawahi 2 kecamatan, Polsek Napal Putih yang membawahi 2 kecamatan, Polsek Putri Hijau yang membawahi 2 kecamatan, Polsek Batiknam yang membawahi 1 kecamatan, Polsek Kerkap yang membawahi 2 kecamatan, Polsek Enggano yang membawahi 1 kecamatan, Polsek Lais yang membawahi 2 kecamatan, dan Polsek Air Besi yang membawahi 3 kecamatan. Dalam rangka memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, Polres Bengkulu Utara berhasil mengungkap kasus yang menjadi atensi publik. Di antaranya, pengungkapan 4 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan cara menawarkan wanita di bawah umur melalui aplikasi online. Pengungkapan tindak pidana cabul yang dilakukan oleh guru ngaji dengan korban sebanyak 27 anak yang menjadi perhatian Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Pengungkapan tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur di Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya. Pengungkapan tindak pidana prostitusi online dengan menjual anak kandung sendiri. Pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kota Lekat hingga merugikan negara sebesar Rp290.349.442. Pengungkapan tindak pidana pengerusakan dengan cara pembakaran mobil di Desa Tabakelintang, Kecamatan Batiknam. Pengungkapan tindak pidana penipuan arisan bodong. Pengungkapan tindak pidana ilegal logging. Pengungkapan tindak pidana pencurian spesialis rumah kosong di Desa Apoho, Kecamatan Enggano. Pengungkapan tindak pidana curanmor di Ketahun. Pengungkapan judi sabung ayam. Perbandingan jumlah kasus gangguan Kamtibmas pada tahun 2022 dengan tahun 2023. Rincian sebanyak 336 kasus di tahun 2022
dan sebanyak 392 di tahun 2023. Sedangkan perbandingan jumlah penyelesaian kasus gangguan Kamtibmas pada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan rincian sebanyak 308 kasus di tahun 2022 dan sebanyak 306 kasus di tahun 2023. Untuk perbandingan jumlah pengungkapan tindak pidana narkoba pada tahun 2022 dan 2023 dengan rincian sebanyak 28 kasus di tahun 2022 dan sebanyak 25 kasus di tahun 2023. Sedangkan perbandingan jumlah penyelesaian tindak pidana narkoba pada tahun 2022 dengan tahun 2023 dengan rincian sebanyak 29 kasus di tahun 2022 dan sebanyak 23 kasus di tahun 2023. Untuk perbandingan jumlah kasus laka lantas pada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan rincian sebanyak 137 kasus di tahun 2022 dan sebanyak 139 kasus di tahun 2023. Sedangkan perbandingan jumlah penyelesaian kasus laka lantas pada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan rincian sebanyak 131 kasus di tahun 2022 dan sebanyak 138 kasus di tahun 2023. Berbagai potensi konflik sosial yang terjadi pada tahun 2023 di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara, di antaranya 1. Konflik sosial PT Rio Agrindo Agung atau RAA dengan warga. 2. Konflik sosial PT PN7 dengan Forum Masyarakat Urai Bersatu. 3. Konflik sosial PT Bimas Raya Sawitindo atau BRS dengan warga. 4. Konflik sosial sengketa lahan HGU PT Agrisinal dengan warga. Dan yang kelima, konflik sosial PT Inmas Abadi Kecamatan Margasakti Sebelat dengan pemuda PK. Sepanjang tahun 2023, Polres Bengkulu Utara telah berhasil melaksanakan kegiatan operasi terpusat yang telah menjadi agenda nasional, di antaranya Operasi Musang Nala, Operasi Keselamatan Nala, Operasi Pekat Nala 1, Operasi Ketupat Nala, Operasi Bina Waspada Nala, Operasi Antik Nala, Operasi Patuh Nala, Operasi Musang Nala 2, Operasi Bina Kusuma Nala, Operasi Zebra Nala, Operasi Pekat Nala 2, Operasi Bina Karuna, Operasi Lilin Nala, dan Operasi Mantap Brata Nala. Pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara, jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 217.841 pemilih yang terdiri dari 110.590 laki-laki dan 107.251 perempuan dengan jumlah 896 TPS yang terdiri dari 759 TPS kurang rawan, 124 TPS rawan, dan 13 TPS sangat rawan, serta 2 TPS khusus di Lapas Kelas 2 Argamakmur dan 1 TPS di PT Alno Agro Utama. Dalam menjalankan kegiatan kepolisian pada tahun 2023, Polres Bengkulu Utara didukung dengan pagu anggaran sebanyak Rp57.400.000 dan sudah terrealisasi sebanyak Rp59.920.138 dan tersisa sebanyak Rp131.479.862 terrealisasi sebanyak 99,75% dari pagu anggaran tahun 2023 Polres Bengkulu Utara. Untuk perbandingan pagu anggaran di Polres Bengkulu Utara pada tahun 2023 sebesar Rp57.037.400.000 dan pada tahun 2024 sebesar Rp54.357.664.000.
ada kenaikan sebesar Rp1.320.264.000 atau 2,42%. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polres Bengkulu Utara, Satuan Fungsi, dan jajaran Polres Bengkulu Utara telah membuat inovasi kegiatan kepolisian, di antaranya 1. Medsos, mediasi konflik sosial. Kegiatan ini inisiatif oleh Sat-Intelkam Polres Bengkulu Utara yang dipimpin oleh Kapolres Bengkulu Utara dalam rangka penyelesaian permasalahan konflik sosial yang terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara. 2. Lapor Pak Kapolres. 3. Jumat Curhat. 4. Minggu Kasih. 5. Coaching Klinik. 6. Konsultasi hukum online. 7. Pelapor pencegah dan laporan penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika. 8. Petraman, singkatan dari Patroli Menciptakan Rasa Aman. 9. Pengawalan gratis Sat Samarta. 10. Ngobras, ngobrol bareng masyarakat. 11. Safari Jumat. 12. Tali Asih. 13. Besuk tahanan online. 14. SKCK keliling. Dalam mendukung 16 program prioritas Kapolri, poin 3 yaitu menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0 dengan perubahan teknologi kepolisian modern di era Polis 4.0. Polres Bengkulu Utara telah membuat berbagai inovasi teknologi kepolisian, yaitu dibangunnya Command Center Polres Bengkulu Utara sebagai pusat kendali, koordinasi, dan komando, serta informasi dengan berbagai fitur, diantaranya pemasangan CCTV online 10 titik yang menjadi lokasi rawan kriminalitas, website Polres Bengkulu Utara untuk memberikan informasi kegiatan Polres Bengkulu Utara pada masyarakat. Sepanjang tahun 2023, berbagai prestasi yang telah diraih Polres Bengkulu Utara dalam memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, di antaranya penghargaan dari Gubernur Bengkulu atas kinerja terbaik dalam keberhasilan memberantas pungli, penghargaan dari Kemenpam RB atas penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik di pelayanan Samsat Bengkulu Utara, piagam penghargaan dari Kadispora Kabupaten Bengkulu Utara atas peran serta dalam pembinaan atlet bola voli usia dini, serta piagam penghargaan dari Jasa Raharja kepada Satlantas Polres Bengkulu Utara dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas di wilayah Provinsi Bengkulu. Berbekal semangat baru dalam menghadapi tantangan ke depan, jajaran kepolisian Resor Bengkulu Utara bertekad mengabdi menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang presisi.